ada momen tahun ini, kalau Anda mau melihat perkara Allah terjadi 2025, dan you must set aside a time, harus mau dilarikan oleh Roh Kudus dari sida-sida di sekelilingmu. Kebaktian sebelum ini tadi Tuhan melawat umatnya, sampai-sampai boleh dikatakan bisa-bisa tidak bisa melanjutkan acara. Kita semua terharu, jemaat dari depan sampai belakang di jamaah. Khotbah saya berubah total. Semua poin gak kepake yang sudah dipersiapkan. Malah ngomong soal puji-pujian. Bagaimana Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Saya sudah harus simpan jubah guru saya. Saya boleh dikatakan sudah boleh berhenti ngajar. Sekarang pakai urapan kenabian. Kayaknya Tuhan ada banyak impartasi yang akan terjadi. Tadi waktu saya menunggu di ruang tunggu, ruang pembicara, padahal saya ingin dan rindu untuk bisa bersekutu dengan teman-teman di ruang pengerja atau di green room-nya, tapi Roh Kudus tahan. Saya bersekutu dengan Tuhan sendiri di ruangan tempat pribadi tadi di belakang sini. Seperti ada suatu kesaksian roh di dalam saya enggak ngeroh ya. Tiba-tiba kok kepekaan itu muncul ya. Seperti Roh Kudus tuh ngomong gini, ini flow kamu jaga ya. Kamu jaga untuk umat Allah, kamu juga jaga untuk dirimu. Ini satu aliran, satu flowing of the Spirit yang akan terus sampai 13 Januari Breakfast with God nanti. Boleh dikatakan sekarang ini mood saya sudah berubah. Tapi jangan khawatir, saya konsisten kok. Sesuai dengan judul yang diupload di YouTube, Sida-sida dari Ethiopia, saya tetap akan bahas dari perikop itu. Tapi instead of belasan ayat, saya akan bahas cuma ayat-ayat yang ditunjuk dengan jari barusan oleh Tuhan untuk saya. Jadi maklumi, teaching saya tidak akan panjang lebar, tidak akan deep. Tapi saya hanya akan jaga flow ini. Tugas saya sekarang berubah. Bukan sebagai pengajar, tapi menjaga aliran urapan. Kayaknya ada eskalasi menjelang sampai nanti Januari. 31 Desember impartasi. Kalau Anda tidak keluar kota, please datang. Kalau keluar kota streaming. Saya harus jaga, kayaknya gereja kita akan mengalami urapan baru. Secara menyeluruh ya, gereja kita itu akan mengalami urapan baru. Ada satu eskalasi. Jadi mood saya itu berubah sekarang itu, bukan untuk mengajar atau berkhotbah. Saya itu sekarang kepingin udah langsung ke ruang doa dan menanti-nantikan Allah. Jemaat, saya sampaikan pesan Tuhan. Come and seek me katanya. Datang dan carilah aku. Yeremia 33 saya comot-comot ya. And I shall tell you things you do not know. Things too great for you. Carilah aku, berserulah kepada aku, maka akan kunyatakan kepadamu perkara-perkara yang tidak kau ketahui. Perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang besar yang belum kau duga. Aku akan nyatakan di hidupmu. Saya tuh sekarang rasanya moodnya ya. Karena ini adalah ibadah Natal terakhir, ini yang paling beda. Tadi sebelum ini aja sudah beda banget. Kayaknya memang sudah Christmas plus one ya. Jadi sekarang ini sudah boleh dikatakan tutup tahun. Saya rasakan hati saya itu seperti ada yang bawa saya sekarang itu ke ruang doa. Besok saya take a break. Dan jemaat mungkin kerja, izinkan kami istirahat. Dan mulai masuk di mood doa. Kalau Anda kerja, jaga moodnya ya, jaga doa. Karena Tuhan hendak berbicara secara pribadi kepadamu. Mungkin Anda tidak sadari, He's talking to you. Tapi Dia akan menabur benih. Yesus itu akan keliling di dalam hidup jemaat dari rumah ke rumah, dari kamar ke kamar, dari ruang kerja ke ruang kerja. Dia akan menabur benih sorga. Hari-hari ini jangan sampai kau kelewatan, jangan izinkan itu dicuri oleh burung setan. Burung-burung yang mencuri benih. Jangan terjadi. Jadi saya tidak akan jelaskan khotbah saya tadi apa. Dengarkan sendiri nanti Anda bisa pelajari susulan. Karena ada banyak rema-rema tadi ibadah dan kemarin di rooftop.
Minggunya di selatan itu saya ngajar, terus semuanya wahyu, hikmat. Nah, nanti Anda dengarkan sendiri. Tapi sekarang tugas saya cuma berubah, hanya menjaga aliran. Menjaga aliran suatu flow of the Holy Spirit. Tuhan hendak berbicara. Mood saya itu seperti sekarang hanya mau mencari Tuhan, mau menunggu. Saya mau luangkan waktu, mumpung nanti hari-hari ke depan ini masih ada peluang. Hari-hari ini ku bawa hatiku masuk ke frekuensi doa. Kalau gembalamu frekuensinya doa, jemaat dihimbau, diharapkan untuk mengikuti jejak itu. Please jaga kata-kata, jaga mulut kita. Jangan sampai kita mengucapkan perkata sembrono, karena Tuhan semakin dekat sama kita di penghujung tahun ini untuk mengimpartasikan sesuatu di dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sekarang adalah air asin, air tawarnya udah kerasa. Ini di perbatasan antara ibadah terakhir Natal dan permulaannya masuk ke tutup tahun baru. Saya buka bersama dengan Anda dulu Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Semula saya mau bahas ayat 26 sampai 39. Tadinya saya mau bahas dan jabarkan tentang sida-sida Ethiopia, orang luar negerinya, karena tahun depan visi kita adalah tahun kemenangan dan berkat internasional. Saya memang sengaja bahas orang-orang asing. Tapi hari ini saya ubah shift. Saya geser. Dari sida-sidanya saya mau ngomong soal Filipusnya. Filipus ini. Filipus salah satu murid-murid di Perjanjian Baru. Saya merasa kayak ingin gitu loh punya persekutuannya orang ini dengan Roh Kudus. Dan juga suatu kehormatan, nama saya sendiri pun mirip dengan nama beliau ini, Filipus. Cuman beda bumi langit persekutuannya dengan Roh Kudus. Saya masih jauh dari ini. Saya mau seperti ini. Ayat yang melompat kepada saya pada waktu tadi saya di ruang tunggu dan berdoa adalah di ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Selanjutnya ada ayat nanti di Kisah Para Rasul juga. Suatu hari pada waktu mereka menemukan Filipus tinggal di sebuah kota, ketemulah dengan dua anaknya wanita yang menjadi nabiah. Berarti orang ini sekalipun seorang penginjil secara jawatan, dia memenangkan jiwa dan memenangkan Samaria, lalu memenangkan orang Afrika pertama yaitu Ethiopia. Filipus ini punya persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, yang saya dambakan, rindukan dari dulu saya tahu, tapi waktu tadi saya di ruang tunggu itu tiba-tiba kayak seperti Filipus itu diterangi sama Roh Kudus. Saya kok gak pernah kepikir ya. Selama ini kita hanya lihat sida-sidanya, penginjilannya, mujizatnya. Don't you realize dia adalah seorang yang sangat bersekutu dengan Roh Tuhan. Amazing fellowship-nya dengan the Holy Spirit itu luar biasa. I want that di 2025. For me too, untuk saya juga. I want that. Persekutuannya dengan Roh Kudus itu uncanny, unequal, seolah tak tertandingi. Lalu tadi di ibadah sebelum ini kan saya bahas tentang Paulus dan Silas, kan ngomong soal pujian awalnya. Paulus Silas itu loh ditaruh di dungeon, ditaruh di namanya penjara yang paling tengah, yang paling lembab, dijaga oleh pengawal, malah nyanyi untuk Tuhan, dipasung belenggu padahal nyanyi dan ada kuasa dalam pujian, dan Tuhan membuat mujizat, bukan hanya gempa bumi biasa, tapi runtuhlah semua borgol mereka. Saya waktu tadi tiba-tiba itu seperti di pikiran saya itu kok bisa terus ya, tokoh-tokoh ini bukan hanya Filipus, Paulus, Silas, tapi kok bisa ya gereja mula-mula itu orang-orangnya kok peka-peka ya. Orang-orangnya itu kok bisa punya hubungan kayak gitu ya sama Roh Allah. Kok punya persekutuan yang demikian dahsyatnya. Mungkin pendetanya. Filipus ini bukan pendeta. Ini bukan Filipus salah satu murid Yesus, 12 murid itu bukan. Ini Filipus sang diaken. Dia ini pelayanannya MSP, Mengasihi Orang Peduli, yang kasih diakonia.
Mungkin Paulus lain cerita. Paulus itu kan memang rasul, kalau Silas itu kan nabi ya. How about Stefanus, wajahnya bercahaya waktu lihat Kristus di tengah-tengah persekusi, dia dirajam sampai mati. Hati saya terganggu, Bapak Ibu. Saya ini gembala sidang. Di dalam dunia gereja yang sekarang tidak murni lagi, di seluruh dunia yang isinya cuma kompetisi, rivalry. What kind of church do you want to build me? Kita tidak boleh fantasi seolah-olah gereja mula-mula itu sempurna. Enggak juga, ada Anania Safira. Wah, ada banyak kumat-kumatannya. Coba Anda lihat tulisannya Paulus pada Korintus itu. Ya ampun, gereja itu kacau balaunya. Administrasinya, aturannya, cara pakai spiritual gifts atau kasih karu-karunianya. Gereja mula-mula itu tidak seperti yang kita kira kayak wow, perfect banget gitu ya. Enggak. Tidak bisa disangkali. Mereka punya dimensi dengan Roh Kudus yang sekarang pun sulit ditandingi oleh gereja perjanjian baru setelah itu sampai gereja akhir zaman hari ini. What kind of church do you want to build me? Kata Tuhan pada seorang gembala sidangmu. Tadi di belakang Tuhan ngomong, what kind of church do you want to build me? Hati saya masih kena bercak hadirat Allah barusan ketika kita di kebaktian sebelum ini. Saya mau bicara tentang Kisah Rasul 16, tentang Paulus Silas di penjara dari sisi kepala penjara Filipi yang diselamatkan satu keluarganya. Siapa diselamatkan? Kalau diselamatkan seluruh keluarganya, isi rumah tangganya akan selamat. Saya mau ngomong dari sisi itu, digiring terus ke pujian, ke penyembahan, ngajari jemaat tuh banyak worship. Terus saya diingatkan sama Roh Kudus, kamu sendiri dulu itu tidak memulai dari berkhotbah loh. Saya itu diingatkan tadi itu. Makanya saya tadi agak telat masuk ke sini. Saya nggak ngomong-ngomong sama orang-orang. Rame di luar tadi, di tempat masuk ruang saya khusus. Di luar sana kan ada tempat fellowship. Nggak tahu ya di belakang kayak apa. Lain kali jalan-jalan ya. Roh Kudus ngomong sama saya dengan jelas. Nah, kamu tuh dulu mulainya pun tidak berkhotbah loh. Bahkan tidak WL loh. Bahkan tidak singer atau apa. Kamu tuh cuman mulainya itu nyembah. Kamu doa itu belum bisa. Saya itu doa itu gak bisa. Doa makan tuh stres setengah mati. Saya kalau doa makan tuh bisa rasanya kayak aduh. Mati aku kalau disuruh doa. Kamu tuh cuman mulai dengan pour your heart loh to me. Iya. Urapan yang kita rasakan tadi barusan sore-sore itu. Saya serasa jadi WL lagi tadi dengan Redo ya. Dan juga dengan jadi lupa semua nama-nama mereka. Iya, Redo, Rio, Tokyo. Redo, Rio, Esra dan sebagainya. Saya tadi serasa kayak jadi WL, lebih dari jadi pengkhotbah. Wong tadi saya ngajar gagal kok. Terus ke situ nawar-menawar sama Roh Kudus diarahkan ke sini. Hanya worship, karaoke sama jemaat. Dilawat. Tuhan ingatkan saya. It all began for you when you build your altar before me. Dan your family got saved. Iya, aku hanya bangun altarku, keluarga aku diselamatkan. Saya hanya bangun altar saya dipakai Tuhan dari orang yang gagap sebenarnya. Saya tuh kalau ngomong dikasih Tuhan lancar. Itu semua itu bukan karena sekolah seminari teologi ya, sungguhan. Saya baca Alkitab bisa ngerti itu semua karena hadirat Allah. Saya diingatkan Tuhan. Tell your church. Tuhan seolah-olah itu gerejaku bukan gerejamu aja. Tuhan tadi bilang beritahu gerejamu. Suruh cari aku. Seek him. Saya itu sekarang sudah gak niat loh mau khotbah sungguhan. Tapi ya bukan karena saya bosan. Padahal saya khotbahnya itu berapa kali bulan ini. Natal Surabaya aja 13. Belum Jakarta segalanya. Saya itu gak pernah kehabisan khotbah. Jadi saya mau khotbah terus sampai besok pagi juga bisa. Saya bukan bosan. Filipus sudah dilarikan tiba-tiba sama Roh Kudus. Aku sudah gak di sini sekarang. Anda cuma lihat ini cuman casingnya. Roh saya itu sudah dibawa. Seperti Cinderella masuk ke ruang doa. And before I go there, I want to take you with me. Karena ini terakhir kali saya khotbah sebelum tanggal 31. No. Masih khotbah lagi di beberapa tempat sebenarnya. Tapi bukan di gereja kita secara ruangan besar. Saya pesankan ya, agar Anda cari Tuhan ya. Kita akan di ruang beda tapi di hadirat yang sama. Filipus sudah tiba-tiba diambil sama Tuhan. Dibawa pergi sama Roh Kudus.
ada saatnya di mana Roh Kudus memperlakukan kita seperti Cinderella. Artinya dia tidak mau sharing kita. Tahun ini ambil waktu, just him and you. Don't even share him with your husband. Don't even share him with your wife. Don't even share him with your children, with your family, with your parents. Ada waktunya di mana Roh Kudus tiba-tiba larikan Filipus. Sida-sida itu tidak bisa miliki, gereja di Yerusalem juga tidak bisa punya. Paulus semua, bahkan gembala sidangnya yaitu Yakobus di Yerusalem tidak bisa menahannya. Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dari sida-sida itu. Ada momen tahun ini, kalau Anda mau melihat perkara Allah terjadi 2025, dan you must set aside a time, harus mau dilarikan oleh Roh Kudus dari sida-sida di sekelilingmu. Saya rasa saya sudah dibawa di sana. Hati saya kepingin sekali doa. Saya kepingin sekali, dan saya merasa rindu. Kayaknya gak selera ministry. Saya hanya mau berada di bawah kaki. Dan tempat itu harus kau sengaja. Saya rasa bukan kebetulan Anda datang di ibadah terakhir tanpa tiket ini. Dan juga gak tahu kenapa, kok saya ngomongnya di timur, bukan di Pakuan rooftop, maksudnya di rooftop barat. Saya rasa di sini juga akan ada orang-orang yang Tuhan tarik masuk, yang selama ini belum berkesempatan untuk diurapi. Anda akan mengalami urapan baru. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu saya baca ayat 239 saya gemetar. Saya kok gak bisa dapat pengertian seperti ini. Ini pesan profetik. Ini bukan teaching, karena teaching ini tidak sistematis. Ini bukan hikmat di lapangan ngasih Anda, oke, step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Tapi ini hati yang dikoyakkan. Saya harap Anda bisa merasakan panggilan. Saya harap Anda bisa dengarkan suara Roh Kudus di balik suara saya. Come and seek Jesus face to face. Come and seek me, Yeremia 33. Cry out to me and I shall reveal to you things unknown. Things that you do not know. Things too great for thee. Carilah aku, maka kau akan ketemu. Bukan hanya aku, perkara-perkara yang tidak kau tahu. Aku akan menyatakan diriku lebih jelas kepadamu. Luar biasa. Anggaplah dirimu beruntung datang malam hari ini. Berarti Anda dipilih dan diingatkan untuk cari Tuhan. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat itu. Oke, nanti sendiri-sendiri dulu, tanggal 31 bersama-sama, Breakfast with God juga bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Ada suatu dimensi hubungan dengan Roh Kudus, entah apa. Kok mereka punya ya gereja? What kind of church do you want build me? Itu pertanyaan Tuhan tadi di balik sana. Iya ya Tuhan. Gereja seperti apa ya GMS ini? Saya ingin seperti sedikit ada gereja mula-mulanya. Di mana Stefanus, Filipus, bahkan hamba-hamba Tuhan, full-timer, Paulus, Silas. Semuanya punya suatu keintiman, sebuah dimensi yang jarang kelihatan maupun jarang terjadi lagi di akhir zaman ini. Orang-orang yang punya kepekaan. Saya diingatkan Tuhan, kamu dulu juga mulainya cuma membangun mesbah. Iya loh, saya itu cuma bermula sebagai penyembah loh. Sebelum pengkhotbah, penyanyi, whatever, pengajar. Sebelum jadi suami, jadi ayah, jadi apa. Aku hanya penyembah. Just worshiper only. Cekku tuh simple. $100 tulisan only di strip supaya nggak ditambahin nolnya. Saya dulu cuman itu, dan bisa Tuhan tambahkan jauh. Never undermine worship. Jangan pernah remehkan atau anggap enteng kuasa menyembah Tuhan. Jadi saya tidak menambahkan PR macam-macam. Akhir tahun ini, carilah Tuhan. Sisihkan waktu, sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Saya tertarik di ayat 29.
Salah satu kejadian itu, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Ini saudara yang disebut presisi. Orang ini peka itu sampai detik bukan menit sama Roh Kudus. Someday ya, kalau kita semua sudah di sorga, jangan lupa interview hamba Tuhan ini. Kok bisa Anda sama Roh Kudus itu seperti MRI, slice-nya itu berapa? Slice-nya itu sampai sedetil-detilnya kelihatan. How could you have such a relationship with the Holy Spirit? I covet that. Bagaimana Anda bisa memiliki hubungan seperti itu? Aku rindu, aku ingin itu. Yang ku inginkan dan ku rindukan adalah kedekatan dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita luangkan waktu, karena kita tidak boleh bersekutu dengan orang mati. Filipus sudah mati, Paulus sudah mati, dipenggal di Roma, Petrus sudah mati, disalibkan terbalik. So don't talk to them, gak usah bicara dengan mereka. Yang tersisa, yang tahu mereka semua adalah Roh Kudus yang sekarang ada di dalam diri kita. Let's ask Him. Ambil waktu, sisihkan, karena Dia tidak mau basa-basi sama kita. Kalau kita tidak sacrifice waktu terbaik, Dia tidak akan cerita. Dia nggak suka orang itu kalau ngomong sama dia itu sambil basa-basi. Ya, gimana tadi ceritanya? Oh, oke, nggak pernah. Kita harus duduk, lihat dia, tatap wajah, dan tidak ada gangguan di kiri kanan. Then He will talk to you serious things. Kalau nanti Anda ketemu Tuhan, saya gembala Anda, jadi saya itu berjaga atas jiwa. Berarti saya itu menuntun Anda juga. Saya kasih tips. Kalau Eli, seorang gembala yang buruk pun bisa ngasih saran yang baik sama Samuel. Kalau kamu dengar suaranya lagi, katakan, speak oh God, I'm listening. Bicaralah, aku dengar. Saya akan kasih Anda tuntunan yang betul. Nanti kalau ketemu sama, dan luangkan waktu sama Roh Kudus, bersekutu dengan Dia di dalam hadirat Allah, coba tanya. Jangan minta berkat. Tanya, Lord, kok bisa mereka itu punya hubungan seperti itu? Ajari aku. Mungkin Tuhan nanti akan tegur satu dua hal. Kalau gitu kamu harus singkirkan ini dari hidupmu. Supaya tidak ada halangan antara kau dan aku. Kalau aku memang so important to you, kalau aku sungguh-sungguh begitu penting bagimu, kamu pasti akan korbankan ini. Karena ini menghalangi. Antara kau dan aku ini menjadi penghalang. Sehingga aku tidak bisa bebas bekerja. Aku tidak bisa bebas mengalir. Kamu tidak bisa dengan bebas menyalurkan kuasaku dalam hidupmu. Karena ada sumbat botolnya ini. Mungkin juga Tuhan tidak tegur apa-apa. Mungkin Tuhan juga tidak kasih tahu kepada kita di mana kita salah, karena memang nggak ada. Tapi Roh Kudus nanti akan bawa kita. Bukan sekedar sensasional atau perasaan emosional, bukan. Tetapi Roh Kudus pasti akan wahyukan satu dua kebenaran yang selama ini sudah Anda tahu, tapi waktu diterangi itu menjadi rema yang baru. Dan itu menjadi stepping stone, batu loncatanmu untuk memiliki hubungan yang tiada duanya di 2025 yang tidak bisa di-compare di 2024. Akan ada sebuah presisi. Kalau dulu jalan dengan Tuhan itu seolah-olah jam-jaman, sekarang itu bisa sampai detik sama Tuhan. Saya dorong Anda semuanya. Saya lagi dorong Anda di akhir penghujung acara celebration Natal kita. Kita mempersiapkan diri untuk semakin bertambah dalam hadirat Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ingin tanya sama Tuhan. Tuhan, Roh Kudus adalah roh kebenaran.
yang menuntun kita dalam segala kebenaran. Teach me. Kok bisa Filipus itu punya hubungan kayak gitu sama Tuhan itu? Kok bisa Petrus itu punya hubungan kayak gitu sama Tuhan? Kok bisa Paulus punya hubungan kayak gitu sama Tuhan? Kok bisa Stefanus kayak gitu sama Tuhan? I want that. And I think dalam hidup saya, kalau Anda lakukan itu akan menjadi seperti mimpi yang jadi kenyataan. Karena mimpi seorang gembala adalah melihat jemaatnya dekat dengan Tuhan. Itu saja sih. Sungguhan saya tidak tertarik membangun gereja itu besar-besaran. Tapi saya tertarik, besar atau kecil yang Tuhan tambahkan, semua anak-anak Tuhan ini mengenal Allahnya secara intim dan pribadi. Aku rindu, ini bukan aku di sini, bukan Tuhan. Saya rindu, kami rindu, agar Anda semuanya mengenal Tuhan dengan intim dan benar. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.